sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas FT yang kedua yang berjudul pelaksanaan standar pengendalian absensi pegawai pada bagian administrasi di suatu organisasi. Sebelum itu, untuk dosen pengampu Pak Akul ini Bapak Budi Duta Akbar SCMM, dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Sandi Prasetyo Aji dengan NIM 6425 atau 954. Saya Kevin Aditya Pratama dengan NIM 6425 1348. Saya Nadia Febian Najwa dengan NIM 6425 1725. Saya Munanaya Salsabila dengan NIM 425 1242. Saya Ferina Kabuma dengan NIM 655132. Saya Rasa Kaila Ismail dengan NIM 6425 1422. Terbelakang permasalahan SLA di JNT Express. JNT Express sangat bergantung pada penerapan SLA untuk menjaga kecepatan dan ketetapan layanan. Namun masih terjadi masalah seperti keterlambatan pengiriman, info pelacakan yang tidak akurat, serta paket rusak atau hilang. Hal ini menunjukkan adanya gap antara standar dan pelaksanaan di lapangan. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya pemahaman karyawan terhadap SLA, kendala eksternal, cuaca, volume paket, serta transportasi, serta monitoring SLA yang belum optimal. Kondisi ini menurunkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk menemukan penyebab pelanggaran dan merumuskan strategi perbaikan layanan. Selanjutnya, pengertian SLA JNT Express. Service Level Agreement atau SLA di JNT Express adalah standar layanan yang digunakan sebagai acuan untuk memastikan pengiriman berjalan cepat, tepat, aman, dan akurat. SLA mencakup ketepatan waktu pengiriman 1-3 hari kerja, keamanan paket, keakuratan pelacakan, dan respon terhadap komplain pelanggan. Semua karyawan wajib mengikuti prosedur operasional sesuai SLA. Ketidakpatuhan terhadap SLA dapat menyebabkan paket rusak, komplain meningkat, dan penurunan reputasi perusahaan. Karena itu, JNT Express terus memperkuat pengawasan, peningkatan kualitas SDM, dan mengembangkan teknologi untuk menjaga konsistensi pemenuhan SLA. Oke, selanjutnya ada standar SLA dalam JNT Express. Pertama itu ada operasional kurir. Kurir wajib menyelesaikan pengantaran sesuai jumlah paket harian yang ditetapkan. Yang kedua ada kecepatan proses penyortiran. Paket yang masuk ke gudang sortir harus diproses dalam waktu tertentu. Terus yang ketiga ada on time delivery. JNT memiliki target pengiriman 1-3 hari kerja untuk layanan reguler. Terus yang keempat ada keamanan paket. JNT harus menjaga agar paket tidak rusak, hilang, atau tertukar. Yang kelima ada tracking accuracy. Status paket wajib diperbarui secara real time pada setiap perpindahan titik operasional atau drop point gateway transit courier. Yang keenam ada complaint handling. Terdapat standar waktu respon terhadap komplain pelanggan, biasanya 1x24 jam untuk respon awal. Pada slide ini akan dijelaskan KPI dalam JNT Express. KPI di JNT Express adalah ukuran kinerja untuk menilai efektivitas kinerja karyawan dan operasional agar target SLA tercapai. KPI mencakup kecepatan dan keberhasilan pengantaran, keakuratan tracking, performa kurir, dan efisiensi penyortiran. Dengan KPI yang jelas, perusahaan bisa memantau target, meningkatkan disiplin, dan menjaga kualitas layanan. Rumus KPI dalam perusahaan JNT.
Yang pertama, KPI kepatuhan terhadap SLA. SLA compliance sama dengan dalam kurung jumlah proses yang memenuhi SLA dibagi total proses operasional dikali 100. Yang kedua, KPI ketepatan waktu kerja SDM. Employee timelines sama dengan tugas selesai tepat waktu dibagi total tugas yang diberikan dikali 100%. Yang ketiga, KPI keakuratan pemindaian. Scan akurasi sama dengan jumlah scan benar total scan yang dilakukan dikali 100%. Yang keempat, scan akurasi. Productivity sama dengan total paket ditangani dibagi total jam kerja. Selanjutnya di sini ada rumus KPI yang ketiga, yaitu KPI tingkat kesalahan SDM atau Human Error Rate. Nah, di sini dituliskan rumusnya, yaitu Human Error Rate sama dengan buka kurung jumlah kesalahan per total aktivitas operasional tutup kurung dikali 100%. Nah, di sini saya akan mengasih satu contoh kasus, yaitu misal dalam satu minggu bagian operasional melakukan 800 aktivitas kayak input data, sortir paket, pengecekan, dan lain-lain. Nah, dari jumlah itu, SDM melakukan kesalahan atau ditemukan kesalahan, yaitu 16 kesalahan yang dilakukan oleh SDM. Nah, setelah itu, setelah kita tahu aktivitas dan kesalahannya, langsung kita masukkan ke rumusnya, yaitu jumlah kesalahan per total aktivitas operasional kan. Tadi jumlah kesalahannya 16 per 800. Nah, 16 per 800 ini kita bisa hasilkan menjadi 2 per 100 atau bisa kita coret menjadi 0,02. Nah, 0,02 ini dikalikan dengan 100% yang hasilnya 2% ini. Nah, si 2% ini artinya dari seluruh aktivitas operasional diantaranya mengalami kesalahan yang disebabkan oleh SDM. Selanjutnya ada rumus KPI penyesalahan ke komplainan pelanggan. Nah, di rumus ini kita bisa tuliskan dengan resolution time sama dengan total waktu penyesuaian komplain per jumlah komplain yang ditargetkan. Nah, dari perhitungan tadi atau rumus tadi, kenapa sih harus ada rumus-rumus atau perhitungan seperti itu? Tujuannya apa? Nah, tujuan perhitungan dari beberapa yang digunakan oleh KPI untuk mengetahui seberapa sering SDM melakukan kesalahan agar perusahaan memperbaiki SOP, mengevaluasi kinerja SDM, mencegah kerugian, dan menjaga kualitas layanan, juga mengambil keputusan melalui atau berbasis data. Nah, lanjut di slide berikutnya ada KPI atau Key Performance Indicator yang digunakan oleh JNT. Yang pertama itu di sini ada on time delivery. Nah, yang dipakai JNT itu untuk mengukur seberapa banyak paket yang harus diantar tepat waktu sesuai dengan jadwal dan targetnya lebih dari 95%. Kenapa harus 95%? Karena 95% itu target bagusnya yang harus dituntaskan atau dicapai oleh si KPI on time delivery itu tersendiri. Yang artinya dari 100 paket yang dikirim, minimal 95 darinya itu berhasil atau mencapai tujuan mengirimkan tepat waktu, dan sisanya yaitu 5 paket itu boleh telat. Itu maksimal 5 paket itu udah maksimal. Kalau lebih dari 5 paket berarti kinerja pengirimannya harus diperbaiki lagi atau bermasalah. Nah, selanjutnya di sini ada delivery success rate.
dengan deskripsi persentase paket berhasil antar dan targetnya itu lebih dari 98%. Selanjutnya ada average pick up time. Untuk rata-rata waktu dari request customer pick up sampai pick up dengan target kurang dari 3 jam, yang artinya harus di bawah 3 jam harus sudah di pick up barang tersebut. Selanjutnya di sini ada loss or damage rate. Nah, loss or damage rate itu untuk persentase paket yang hilang atau rusak dengan target kurang dari 0,05%, yang dimana harus di bawah target tersebut. Selanjutnya ada customer complaint rate untuk kesalahan per 100 paket dengan target 5 keluhan. Dan yang terakhir ada sorting akurasi atau akurasi sortir paket di gudang dengan target lebih dari 99%. Di slide selanjutnya ada pembahasan tentang analisis gap antara SLA dan realisasi operasional. Gap dalam tracking akurasi atau scan akurasi. SLA mengharuskan setiap perpindahan paket dipindai secara real time. Namun terdapat beberapa kendala, yaitu scanner lambat atau rusak, kelalaian karyawan dalam melakukan scan inbound atau outbound, koneksi internet yang buruk pada area tertentu. Akibatnya, status paket tidak selalu terupdate tepat waktu sehingga menurunkan kepercayaan kepada pelanggan. Selanjutnya ada identifikasi penyebab gap fishbone analysis, yaitu ada 6 macam. Yang pertama, faktor manusia atau SDM. Yang kedua, faktor mesin atau teknologi. Yang ketiga, metode atau SOP. Yang keempat, material atau paket. Yang kelima, lingkungan operasional. Dan yang keenam, manajemen dan beban kerja. Dampak gap terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama, penurunan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Pelanggan menjadi ragu menggunakan layanan ketika keterlambatan atau tracking bermasalah secara konsisten. Yang kedua, peningkatan biaya operasional. SLA yang gagal membuat perusahaan harus yang pertama, membuat sortir ulang. Yang kedua, menangani paket return. Yang ketiga, menambah tenaga kerja sementara. Yang ketiga, melakukan investigasi komplain. Yang ketiga, beban kerja SDM meningkat. Banyaknya pelanggan SLA meningkatkan komplain dan memperberat tugas customer service. Yang keempat, citra perusahaan terganggu. Reputasi sebagai layanan cepat menjadi pertanyaan jika OTD dan tracking sering tidak sesuai ekspektasi pelanggan. Selanjutnya, standar SLA dalam JNT Express. Yang pertama, tindakan perbaikan utama. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk memperbaiki kualitas layanan seperti yang pertama, pelatihan ulang SOP untuk karyawan. Yang kedua, optimasi sistem monitoring paket. Yang ketiga, penambahan SDM pada jam sibuk. Yang keempat, pemberian reward untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, penyamaan SOP di seluruh drop point dan gateway. Yang kedua, PIC atau Person in Charge. Bagian ini menunjukkan siapa saja yang bertanggung jawab. Yang pertama, supervisor operasional cabang, yaitu mengurus pelatihan dan monitoring kurir. Yang kedua, manajer gateway. Tugasnya itu mengoptimalkan sortir atau distribusi. Yang ketiga, tim HRD. Tim HRD itu tugasnya untuk menambahkan SDM dan mengatur pelatihan. Yang keempat, tim IT, tugasnya itu mengembangkan dashboard monitoring SLA. Yang ketiga, ada tenggat waktu pelaksanaan. Bagian ini menjelaskan kapan setiap perbaikan dilakukan. Yang pertama, penyusunan SOP baru itu selama 1 minggu. Yang kedua, pelatihan SDM itu dilakukan selama 2 minggu. Yang ketiga, implementasi dashboard monitoring itu dilakukan selama 3 minggu. Yang keempat, monitoring dan evaluasi awal dilakukan 1 bulan setelah sistem berjalan. Dan yang terakhir itu ada indikator keberhasilan. Ini tuh adalah target hasil yang ingin dicapai.
Yang pertama, on time delivery naik dari 88 sampai 90% menjadi lebih dari 95%. Yang kedua, komplain pelanggan berkurang 30%. Yang ketiga, akurasi sortir lebih dari 98%. Yang keempat, produktivitas kurir sesuai target harian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.